RT 04 RW 02 Ketua RW 03 Ketua RT 01 dua-dua nanti ditunjukkan untuk memajukan desa Mendua. Siapapun yang terpilih karena suara sudah ada, berarti dialah ketua. Tentunya mungkin saja nanti bisa berkolaborasi antara kalian dengan Asep. Siapapun misalkan kalian yang jadi ketua, ya bisa mungkin saja kalau kira bisa memasukkan Asep sebagai ketua. Atau sebaliknya misalnya, tentunya karena hari ini ya prospek kedua pemerintah desa sama DPD desa. Maka ayo orang saja desa orang buka banyak yang masyarakat kemudian segala-galanya begitunya bisa.
Satu sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Terakhir. Satu sah. Hasilnya hasil perolehan suara pemilihan ketua BUMDes nomor 1, hasil suara sah jumlah 36, nomor urut 2 hasil suara sah jumlah 17, tidak sah 2, jumlah seluruh surat suara 55. Terima kasih. Dimenangkan oleh nomor urut 1. Syukurnya Rengse dengan hasil suara calon nomor hiji Bapak Ridwan kenging suara 36, calon nomor 2 Trisana Asia Solidium kenging suara 17 dan jumlah suara sah 53, tidak sah 2. Jadi sesuai hasil sesuai daftar kehadiran. Terakhir kita sedang cangkir sambutan tim Bapak Kepala Desa pokoknya karena memang untuk pelantikan terpisah Pak Pendamping untuk itunya nanti acara terpisah. Jadi mungkin kami sebagai panitia mengesahkan hasil pemungutan suara ini. Jadi selisih suaranya 36 dan 17. Terima kasih kepada semuanya yang telah memilih. Apapun hasilnya itu adalah bagian daripada proses, walaupun cek leletikan mah tetap ini adalah demokratis dan ini adalah telah kita sepakati di awal bahwa ini adalah pemilihan gitu. Siapapun nanti yang sudah terpilih itu adalah ketua BUMDes walaupun belum dilantik gitu. Saya ucapkan selamat kepada Bang Ridwan, Kang Asep juga terima kasih atas partisipasinya. Dalam bentuk Kang Asep Pak mau kikiran Pak asli ya mau bentuk Kang Asep mau kikiran mau pemilihan langsung apakah keluar keputusan terima kasih. Kang selanjutnya sambutan di Bapak Kepala Desa Munjul waktu serangkatan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua BUMDes yang kusimpulkan dihormat beserta dengan yang ringan, Bapak Ketua Pendamping beserta dengan tim pendamping, para calon Kang Ridwan, Kang Asep, para staf desa dan ketua panitia yang sama-sama saya hormati dan saya cintai. Tak lupa pada semua peserta, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, RT dan RW yang sama-sama saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini siang ini kita bisa berkumpul di Aula Gor Desa Munjul dengan acara pemilihan kepengurusan BUMDes. Mudah-mudahan dengan acara ini
untuk ke depan kita bisa lebih memajukan Desa Munjul di bidang ekonomi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seluruh peserta, alhamdulillah pada siang ini kita sudah melaksanakan pemilihan secara demokrasi. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan menjadi acuan dasar secara hukum, secara hukum tentang kepengurusan BUMDes. Berawal dari perintah dari tingkat kecamatan itu revitalisasi. Yang kedua dasar karena mungkin di sini hadir juga ibu sebagai keluarga dari ketua BUMDes yang terdahulu. Terima kasih ibu bisa hadir datang ke sini, bisa menyaksikan sendiri karena secara otomatis sesuai regulasi, sesuai aturan Permendagri nomor 82 ketika salah seorang meninggal itu bisa secara otomatis nonaktif. Nah itulah menjadi dasar kita mengadakan pemilihan kepengurusan BUMDes. Mudah-mudahan ini dengan terpilihnya Pak Ridwan bisa memajukan Desa Munjul di bidang ekonomi. Dan saya titip kepada Bapak Ridwan dan Saudara Ridwan untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, karena nanti di depan ini kita dihadapkan dengan berbagai dilema, berbagai benturan, berbagai halangan ataupun kendala. Kita tidak bisa melihat dari sisi positif atau sisi baiknya saja. Banyak hal kita akan tahu nanti setelah kita berjalan. Berbagai aturan kadang-kadang tumpang tindih di dalam aturan. Nah banyak hal sesuai pengalaman. Tapi mudah-mudahan Pak Ridwan bisa menjalani ini dengan bersikap bijak, dengan secara profesional, dan mudah-mudahan titip di dasar kepemimpinan Pak Ridwan kita jangan pernah bisa untuk diintimidasi atau dimonopoli oleh sebagian kelompok, karena penanggung jawab dunia ataupun akhirat apa yang kita putuskan itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Kita lihat secara keseluruhan. Saya berpikir begini Pak, jangan sampai ini kita berada di pemerintahan desa. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Jangan sampai terjadi meskipun Pak Ridwan ini bertempat tinggal di Kampung Munjul di RT 01 RW 1. Konsep dan program atau kegiatan nantinya itu kedepannya itu hanya mengutamakan Kampung Munjul saja. Tidak seperti itu. Ini sudah atas nama pemerintah desa. Ini sudah atas nama warga masyarakat Munjul. Sehingga pemerataan keadilan itu perlu dipertanggungjawabkan dan perlu ditingkatkan. Untuk apa? Karena ini amanat undang-undang dan amanah dari seluruh warga Desa Munjul yang mungkin mewakilkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna berikut dengan RT dan RW. Mewakilkan amanah ini untuk dijalankan sebaik-baiknya sesuai amanat undang-undang. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa membangun bersama-sama, terutama ini kepada para RT, Pak RW juga. Yang namanya perbedaan itu hak prerogatif masing-masing. Inilah namanya demokrasi. Tapi jangan sampai yang pertama meskipun ada sebagian beda pendapat, beda dukungan menjadi sebuah halangan untuk punya tujuan, untuk kemajuan Desa Munjul dan untuk masyarakat Desa Munjul. Tidaklah, itu hak prerogatif masing-masing. Tapi di sini kita duduk bersama. Setelah apa yang menjadi keputusan, setelah apa yang menjadi ketentuan berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang, kita hormati bersama-sama dan kita laksanakan dan kita jalani bersama-sama. Itulah negara kita, negara demokrasi, negara hukum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengerti dan bisa menjalankan bersama-sama dan mendukung semua program. Nanti bisa dikabarkan untuk kedepannya
setiap RT, RW atau tokoh masyarakat yang akan menjadi mitra BUMDes. Nanti di lapangan kalau misalkan ada pengusaha atau pedagang kecil, Pak, kalau ingin dibantu oleh pemasaran supaya produk itu bisa dibantu oleh BUMDes, monggo daftarkan kepada BUMDes supaya menjadi mitra. Karena Pak, wadah BUMDes itu hanya sebatas wadah administrasi. Yang pertama itu ada ketua BUMDes sebagai pemangku kebijakan, yang kedua ada sekretaris yang membereskan administrasi sesuai aturan, yang ketiga ada bendahara sebagai yang akan menerima dan mengamankan anggaran yang akan dikeluarkan kepada BUMDes. Dan yang ketiga nantinya ada mitra. Nah, disinilah peran mitra yang paling utama. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban BUMDes sehingga nanti bisa mempunyai mitra yang bisa diajak kerjasama, yang sehingga saling menguntungkan. BUMDes itu hanya menerima keuntungan, Pak, kalau misalkan mitra itu bisa kerjasama dengan BUMDes. Beda lagi ketika BUMDes itu meragukan untuk kerjasama dengan mitra karena berdasarkan pertimbangan dikhawatirkan untuk dikhawatirkan modal itu akan tidak kembali, Pak, sehingga nanti membuat konsep tersendiri. Ya mungkin itu ada kebijakan di ketua BUMDes dan beserta kepengurusan BUMDes. Tapi saya berharap ini semuanya berbagai sektor bisa mendukung dan bisa bekerja sama dan semuanya bisa amanah juga. Contoh kalau misalkan nanti ada kebijakan dari ketua BUMDes untuk mengeluarkan anggaran kerjasama dengan mitra dan tercantum dituangkan dalam surat perjanjian. Kalau misalkan nanti dari mitra keuntungannya berapa bisa masuk ke BUMDes. BUMDes itu sebagai wadah, sebagai sentral, sebagai induk untuk nantinya keuntungan berapa yang didapatkan dari berbagai mitra sehingga berapa persen nanti yang akan diberikan menjadi PADes, penghasilan asli desa. Nah, inilah sentral untuk kemajuan masyarakat Munjul, untuk kesejahteraan Munjul. Nah, mudah-mudahan dengan konsep BUMDes yang akan kita dorong, alhamdulillah di Kecamatan Cilaku, Pak, baru desa Munjul yang mampu melaksanakan revitalisasi. Artinya kepengurusan, Pak, memperbaharui kepengurusan karena sesuai aturan. Nah, alhamdulillah desa Munjul yang paling pertama, mudah-mudahan, Pak, dengan pertamanya melaksanakan revitalisasi sehingga ada waktu, ada kesempatan untuk didorong oleh Bapak pendamping desa Kecamatan Cilaku supaya lebih didorong lagi untuk menyerap anggaran itu mulai dari kementerian pusat, provinsi ataupun daerah. Yang pasti nanti dituangkan ADART dan bentuk proposal. Nanti pemaaf desa tidak bisa mengeluarkan anggaran sesuai proposal atau pengajuan dari BUMDes ketika belum ada surat rekomendasi dari tingkat pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah itu, Pak, nanti setelah proposal dibuat berdasarkan ADART, nanti diserahkan kepada pemerintah desa dan desa akan menyerahkan lagi ke DPMD. Nanti dari DPMD ada tim khusus untuk meneliti tingkat kelayakan. Contoh anggaran yang akan dikeluarkan itu 100 juta berdasarkan proposal. Nanti dikaji oleh DPMD apakah layak atau tidak, ataukah ini fiktif atau nyata. Sehinggalah penelitian, mungkin itu kewenangan dari DPMD yang akan mengeluarkan rekomendasi. Setelah keluar rekomendasi, baru pemerintah desa bisa memasukkan atau mengeluarkan anggaran yang akan diterbitkan ke dalam APBD tahun 2020. Nah, mulai dari sekarang silahkan ADART dibentuk, dibuat, nanti akan disepakati bareng dengan pelantikan BUMDes dan nanti sekaligus proposalnya juga disusun untuk bahan nanti perencanaan di tahun 2022. Karena di tahun 2022 itu ada beberapa prioritas, Pak. Yang pertama itu desa digital yang sudah kemarin kita rencanakan untuk pemasangan wifi di tiap RW. Yang kedua pariwisata, desa wisata.
Yang ketiga pemulihan ekonomi. Nah itu lebih cenderung tentang pemulihan ekonomi Pak. Nah mudah-mudahan Pak saya juga sudah ada gambaran-gambaran bagaimana caranya untuk perekonomian di Desa Munjul, terutama di bidang BUMDes untuk menjadi PADes desa bisa lebih maju, bisa lebih menghasilkan. Kemarin alhamdulillah ada peluang dari kejaksaan Pak. Kejaksaan kalau dari dulu Pak kesannya itu seolah-olah musuh Pak. Tapi setelah kita ngobrol, duduk bareng, kita konsultasi, oh ternyata tidak seperti itu. Kalau dari dulu itu kayak seperti malaikat Ajrail Pak, dalam kejaksaan itu kayak pencabut nyawa. Padahal sekarang tidak. Kalau kita berbicara dari hati ke hati, apalagi ini masuk ke dalam program. Nah alhamdulillah kemarin memberikan arahan juga Pak. Kok bisa ya? Tapi belum saya tindak lanjuti karena ini wadahnya belum beres. Ada salah satu contoh, dia sebagai pelaku itu namanya Kasipidum, bagian pidana umum. Beliau sendiri sebagai pelaku ekonomi budidaya peternakan packing itu modalnya cukup di angka 5 juta. Selama 35 hari itu punya keuntungan 4 juta. Saya juga heran, tapi dalam keheranan itu beliau terbuka, jangan hanya teori katanya. Silakan Pak Kades beserta dengan BUMDesnya menghadap ke saya, ke rumah saya. Silakan saksikan sendiri bagaimana caranya saya mengelola ini. Nah itulah gambaran untuk kedepannya. Saya berharap juga kepada Bapak Ibu semuanya, toh kalau misalkan ada potensi yang bisa menghasilkan untuk masa depan, silahkan koordinasi, dituangkan di dalam tulisan. Contoh, kalau ada sebagian masyarakat, entah itu Pak RT, Pak RW ataupun tokoh masyarakat, kalau ada ide di dunia ekonomi, tapi membutuhkan modal, silahkan dituangkan di dalam tulisan, memberikan pengarahan, penjelasan, permohonan kepada BUMDes, apa saja sih di bidang apa yang sifatnya kita saling menguntungkan. Nah itu untuk berbicara masalah BUMDes. Mudah-mudahan saya doakan Kang Asep beserta dengan Kang Ian juga bisa kolaborasi lah untuk bisa bersama-sama membangun BUMDes sehingga bisa menjadikan PADes untuk masa depan. Nah mungkin itu saja sambutan dari saya. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi hasil yang memuaskan dan mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.